Nah, di situ mereka tidak suka dengan ada kehadiran Islam atau orang-orang Islam ibadah di masjid. Habis sholat kita dihadang ratusan orang pakai parang. Berapa orang waktu itu? Kami bertujuh, lawan 300-an kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kali ini saya menghadirkan kembali tamu saya yang sudah hadir beberapa waktu yang lalu, tetapi belum di Refli Harun Podcast. Waktu itu baru dicecar. Podcast juga sih sebenarnya, tapi belum di lokasi ini dan belum di channel khusus Refli Harun Podcast. Karena saya maksudkan itu sebagai arsip. Walaupun pecahan-pecahan videonya tetap ditampilkan di channel utama Refli Harun. Beliau adalah Idewa. Nggak ada I. Oh, nggak ada dah. Langsung Dewa. Dewa Putu Adi. Dewa Putu Adi Sutrisna. Jadi Dewa Putu Adi Sutrisna atau Ustadz Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, harus gini. Oh, harus gini. Biar betah. Berkah. Masya Allah. Jadi Ustadz, terima kasih ya Ustadz Dewa sudah mau datang sini lagi. Senang sekali. Oke. Bang Refli bisa hadir sini. Tapi suara harus gede. Kalau suara oke ya. Aman ya. Insyaallah. Jadi Ustadz saya sengaja undang lagi karena kemarin tuh ada yang mengganjal, yaitu saya tidak tanya mengenai pengalaman berdakwah. Kan tadi kan ada cerita mengenai mu'alaf, soal masuk Islam, suruh berdakwah dengan lagu, ya kan? Nah sekarang padahal pengalaman misalnya mengislamkan, ini sobat era sekalian, ini kan bagian dari dakwah ya. Itu kita tidak sedang bicara semua Tuhan sama, atau tidak bicara mengenai telinga ditutup, ya kan? Kayaknya lagi ngetren sekarang. Ngetren ya. Kita tidak bicara itu, kita bicara adalah pengalaman Ustadz Dewa. Ustadz, dari pengalaman konon katanya Ustadz pernah mengislamkan ribuan orang. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang. Memang kurang lebih. Ya. Ya telepon penting. Iya. Tetapi teleponnya. Oke, silakan Ustaz. Jadi memang kebanyakan sih mungkin karena satu kampung, Bang. Iya. Jadi emang dakwah utama ini ada di wilayah Bali. Iya. Kemudian di wilayah timur Indonesia, dari mulai Sulawesi, NTT, NTB yang memang mayoritas di sana non Muslim. Iya. Jadi begitu kita berdakwah di sana itu banyak orang-orang yang datang. Tidak hanya orang Islam saja. Bahkan saya terkejut waktu di NTT ya, di Kupang itu ada Universitas Muhammadiyah. Ya. Universitas Muhammadiyah Kupang. Iya, dan itu Islam hanya kurang lebih ya, mohon maaf kalau saya salah, sekitar 8 atau 9%. Padahal Muhammadiyah? Iya, enggak, 90% di Kupang ini adalah non-Muslim, Nasrani. Tapi Muhammadiyahnya Muslim ya pasti Muhammadiyah ya? Muslim. Dan waktu itu saya sholat Jumat, Bang. Sholat Jumat, kok saya lihat ada orang di luar yang masih main gitar, nongkrong, ngobrol. Kok nggak sholat Jumat? Padahal mereka pakai pakaian Muslim, bahkan ngumpul dengan yang berkerudung juga. Begitu saya tanya salah satu dosennya, ternyata mereka non Muslim. Dan luar biasa saya tanya, apakah mereka, apakah mereka dipaksa untuk pakai kerudung atau pakai pakaian Muslim seperti itu? Katanya enggak. Dia ikuti sendiri aja. Nah, daerah-daerah seperti itulah kadang-kadang kita banyak menemukan orang-orang yang tertarik dengan Islam. Dan akhirnya pernah yang sekali mensahadatkan 200 orang. Berapa? 200 orang. 200 orang. Di mana? Satu kampung. Itu di daerah NTT. Daerah NTT. Kemudian di daerah Bali itu ada yang satu kampung awalnya hanya 16 orang.
tapi terus berkembang. 3 tahun belakangan ini sekarang sudah 400 lebih. Akhirnya sadatkan lagi. Itu yang mungkin Bang, yang bikin banyak. Tapi juga saya juga harus sampaikan bahwa berdakwah dengan taklim ini berbeda. Kalau taklim ini mengajar, dan biasanya taklim itu mengajar. Iya, mengajar. Jadi mengajar tentang hukum Islam, tentang hukum fikih, tentang tafsir Al-Quran. Sambil minum nggak apa-apa ya? Insyaallah. Tentang tafsir Quran, tafsir hadis, pembahasan yang betul-betul harus dilalui dengan cara guru-guru ini melampaui akademis. Baik dia kuliah di Kairo, kuliah di Jazirah Arab lainnya. Tapi yang saya lakukan bukan taklim, Bang. Tapi dakwah. Dakwah ini mengajak. Mengajak mereka yang tadinya belum mengenal Islam jadi kenal. Mengajak mereka yang tadinya mungkin sudah Islam tapi belum mau ibadah, kita ajak untuk ibadah. Mereka yang belum mengerti hukum-hukum Islam, kita ajarkan pelan-pelan. Kita ajak mereka, paling tidak mereka mau sholat, datang ke masjid, itu sudah alhamdulillah. Insya Allah. Jadi kalau misalnya Abang tanya, kok bisa mensadatkan banyak? Sebetulnya metodenya mudah. Metodenya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam ini memang disebarkan itu dengan adab dan akhlak, Bang. Jadi adab dan akhlak kita yang harus dikedepankan, bukan dengan cara berdebat, bukan dengan cara saling menghujat, apalagi menghina agama lain. Sedangkan dalam Islam sendiri Rasulullah SAW itu melarang kita untuk menghina sesembahan agama lain. Karena apa? Mereka juga akan menghina Allah nanti. Mereka akan menghina Islam, mereka akan menghina Nabi. Itu yang kita hindari. Jadi mungkin sedikit pesan aja buat teman-teman yang tadinya mereka bukan Islam. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian mulai untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang mengenal Islam. Alangkah lebih baiknya untuk tidak menghina atau menjelekkan agama mereka sebelumnya. Karena ini sensitif sekarang, Bang. Yang kemarin-kemarin udah kejadian kan. Selain sensitif tuh adu mengadu jadinya kan. Di sana ditangkap, di sini tangkap juga. Kita bilang Muhammad kece kan. Seorang Muslim pindah agama ke non Muslim. Jangan pakai Muhammad lah, malu dah. Kece aja. Kece ya, kece. Dari Muslim ke non Muslim. Lalu membuat channel YouTube. Membuat tayangan. Betul. Diadukan. Di sini dari non Muslim ke Muslim. Ustadz Yahya Waloni. Betul. Ceramah. Betul. Diviralkan orang, diadukan juga. Betul. Jadi dua-duanya adukan dan kemudian ditahan sekarang. Jadi Masya Allah. Jadi memang akhirnya seperti hukum balas dendam jadinya ya. Jadi kalau di sana ditahan, di sini tahan juga dong, ya kan? Memang ya bukan hanya menghindari. Tapi memang Rasulullah SAW memang memerintahkan kita seperti itu. Untuk tidak menghina mereka, tidak menyakiti mereka. Bahkan tidak menghina sesembahan selain mereka yang bukan Muslim. Jadi kalau mereka bisa menghina Islam itu mungkin juga gara-gara orang-orang Islam yang selalu menghina mereka. I see. Insya Allah. Tapi bagaimanapun baiknya kita, mungkin kan tetap saja ada risiko, ya kan? Risiko untuk katakanlah bahkan risiko nyawa. Betul. Karena kadang-kadang soal keyakinan ini kita bilang agama ya, itu soal yang luar biasa gitu. Gitu. Sensitif. Kayak tadi dibilang sensitif sekali. Resiko. Resiko. Memang ya namanya berdakwah ini kan sulit, Bang. Kadang resikonya seperti itu, apalagi di masa-masa sensitif seperti ini. Kita harus pandai-pandai bagaimana kita berdakwah untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Tujuan kita kan meningkatkan keimanan mereka. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak mau ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya tidak mau baca Quran jadi baca Quran. Hanya sebatas itu. Pun kalau kita mengenalkan mereka
yang belum Islam, karena kan informasi tentang Islam yang mereka peroleh itu kan dari media-media yang kadang-kadang menyudutkan Islam. Yeah. Dari situlah kita jelaskan, karena umum pertanyaan mereka, Bang. Kenapa Nabi kamu menikahi anak kecil? Kenapa Nabi kamu istrinya banyak? Kenapa agama kamu perang kayak gitu? Jadi kita hanya jawab saja. Jadi jawab dengan sabar, adab, akhlak gitu ya. Jadi apa yang mereka tahu dari informasi yang mereka dapat ternyata salah. Jadi kita sampaikan saja. Cuman itu aja. Itu kan ketika kita menyampaikan kesabaran. Tapi kalau misalnya konteksnya itu adalah ancaman jiwa, ada nggak? Pernah nggak mengalami itu? Ada. Waktu ya kalau mau spesifik silahkan, tapi nggak mau spesifik juga nggak apa-apa. Dulu wilayah ini bagian dari Indonesia. Dulu. Timur. Tapi pecah. Disebutin, kita udah halus-halus ya. Nggak apa-apa, karena kan ini lain kan. Ya, insya Allah. Jadi memang di sana Islam minoritas. Bahkan tidak ada itu yang namanya badan lembaga Islam. Nggak ada. Nah, sebenarnya saya hanya menyinggung sedikit karena yang lebih tahu, nah ada tamunya nanti karena dialah pelakunya. Pelakunya. Jadi memang saya punya kakak angkat, ya Bang Refit Harun tahulah, dan dia orang terkenal di TV. Master Limbat. Master Limbat. Jadi kadang-kadang. Master Limbat. Nah, kita tunggu saja nanti beliau hadir di podcastnya Abang. Ya, orang nggak bisa ngomong datang di podcast kan, ini luar biasa gitu. Tapi nggak bisa ngomong dia. Tenang, Abang pasti ngerti nanti. Gitu ya. Dia pikir bahasa kalbu dia. Titi Dwi Jayati, Titi DJ ya, bahasa kalbu. Jadi memang di tempat-tempat yang saya anggap rawan, di tempat-tempat yang memang saya sudah Bismillah, insya Allah saya mau berdakwah ke wilayah itu, dan memang saya tahu tempat itu rawan. Islam dimusuhi di sana, ada. Islam dikerdilkan di sana, disudutkan, bahkan tempat-tempat ibadahnya mereka tutup. Saya datang sama Mas Limbat. Tahun berapa itu? Itu 2019 ya, kurang lebih 2018 2019. Berarti hitungannya keluar negeri dong? Iya. Oke. Tapi kan nggak pakai visa gitu. Iya, nggak pakai visa memang. Nah itu dia, nanti yang lebih cerita nanti beliau aja. Intinya kita datang ke tempat-tempat seperti itu banyak, Bang. Yang tadi Abang bilang. Master Limbat juga dakwah. Ini nggak ada yang tahu. Kayak dukun begitu, ternyata dakwah juga dia. Ini karakter. Nanti panjang lebarnya beliau akan hadir di sini, insya Allah. Jadi memang saya cari dekengan. Bukannya takut mati, bukan. Cuman ya belum siap. Sama aja ya. Jadi intinya karena ada tempat-tempat seperti itu, kami tahu ada tempat-tempat seperti itu, saya ajak beliau, dan beliau saya harus cari waktu kosongnya karena kan sibuk syuting segala macam. Jadi saya ajak, alhamdulillah pengaruh, sangat berpengaruh. Karena orang-orang itu kenal. Kenal baik sama Master Limbat. Kadang-kadang cuma jawab ini Limbat kan. Karena dia kan paling gampang dikenali soalnya. Unik. Karakternya itu nggak ada yang bisa meniru. Nah dari situlah orang-orang kenal, melihat ternyata Mas Limbat juga berdakwah ya. Karena tidak semua wilayah-wilayah yang kita datangi untuk berdakwah ini wilayah-wilayah yang mudah. Ada di daerah Sulawesi, saya sebutkan daerahnya ini. Tapi tadi apa pengalamannya apa? Pengalaman yang mengancam jiwa dan kayaknya jangan cerita saya, Mas Limbat. Enggak. Ustadz Dewa harus. Gitu. Nanti Limbat kita tanya lagi. Soalnya kalau Limbat kan terbatas ngomongnya nanti. Iya kan? Jadi waktu itu kita mau sholat zuhur. Jadi ada masjid ini di seng, ditutup. Nah, Mas Limbat nyuruh kita untuk udah bongkar aja, buka gitu salah satu seng, kita masuk. Ini luar biasa, di dalam kita masih merapikan botol-botol minuman, bekas alat-alat kontrasepsi, bekas, pokoknya masjid itu dijadikan tempat maksiat. Padahal itu masjid layak pakai. Di daerah kota? Nah, yang tahu saya lupa namanya, tapi Mas Limbat tapi tahu bukan betul. Di kota Dili ya, bukan? Nah, bukan di kota ini, daerah. Dan masih banyak hutannya di situ. Nah, di situ mereka tidak suka dengan ada kehadiran Islam atau orang-orang Islam ibadah di masjid. Habis sholat kita dihadang ratusan orang pakai parang. Ratusan orang pakai parang. Orang. Dan itu memang sudah tidak suka dengan kami dari awal kami datang. Berapa orang waktu itu? Kami bertujuh. Bertujuh ya. Lawan 300-an kurang lebih. Lalu? Ya akhirnya
pas ya takut jelas manusiawi kita takut. Tapi ya sambil bercanda saya bilang, "Mbah, maju," katanya. Saya bilang gitu. Dia bilang, "Kok aku?" katanya. Lo kan sampean yang lebih sakti. Dia ketawa, dia maju. Oke lah, bismillah katanya. Maju. Nah, orangnya di sana lihat. Ini Limbat kan katanya. Gitu doang dia. Karena nggak mau ngomong. Gitu. Wah, harus ke rumah saya. Istri saya, anak, ponakan, sepupu, semua ngefan katanya. Akhirnya ke rumahnya. Kita dijamu makan. Dan itu nggak sekali dua kali. Kita Oke. Lalu yang 300 itu bubar? Bubar. Karena korlapnya yang undang. Ya maaf ya, dia seorang pemuka agama. Dan akhirnya satu keluarga sekitar korlapnya itu pemuka agama. Nah, betul. Pemuka agama. Dan di rumah itu akhirnya kita syahadatkan 36 orang. Di rumah itu? Di rumah itu, berikut dianya. Rumah besar dong dia? Ya, keluarga besar. Keluarga besar. Padahal dia pemuka agama? Iya. Dan sekarang pun dia terusir dari desa itu, dari kampung itu, di tengah hutan. Dan dia memproklamirkan dirinya sebagai Presiden Muslim Timur Leste. Karena kalau kita kan di sini ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Siapa namanya? Saya lupa, susah namanya, Destasto apalah gitu, pokoknya nama-nama begitu. Yang paling tahu Mas Limbat karena masih berhubungan. Saya enggak. Dan itu bukan sekali dua kali, Bang. Jadi wilayah-wilayah kayak di pedalaman hutan Kalimantan itu kan mereka masih animisme, dinamisme. Tapi ini dulu, ini menarik ini. Jangan lompat dulu. Sukanya lompat. Biar cepat maksudnya. Saya kepinginnya Mas Limbat yang cerita. Jadi orang tuh jangan. Ya, insya Allah. Kita kan tidak tahu apakah beliau nanti jadi datang atau tidak. Jadi setelah waktu masuk ke rumahnya, kita makan-makan. Ini kan bagian yang menarik. Kalau bagian yang menarik ini harus kita lebih detail. Iya, makan-makan. Kita dikasih makan apa segala macam. Makannya halal semua? Nggak tahu. Waktu itu kue-kuean aja. Kue-kuean aja. Jadi bukan makanan besar. Karena kan mereka nggak siap dengan kita. Dia hanya beli jajanan-jajanan kayak kue manis atau apa gitu. Ya udah, itu kita makan. Dikasih minum juga? Ya, minum teh, kopi, segala macam standar. Berapa lama itu? Kurang lebih 3 jam. 3 jam? Kurang lebih. Selama 3 jam tuh ngapain? Ngobrol aja. Ngobrol. Dan banyak ngobrol Mas Limbat. Karena mereka tertariknya dengan Limbatnya. Mereka nggak kenal saya. Mereka nggak tahu saya. Padahal yang jalan berdakwah saya. Itu Mas Limbat cuma asisten saya sebetulnya. Tapi karena dia lebih dikenal, ya udah akhirnya ngobrol Mas Limbat. Mulailah atraksi dia. Limbatnya? Atraksi, betul-betul atraksi. Yang namanya uang diterbang-terbangkan kayak gitu. Ada memang bisa dia. Itu sulap semuanya. Itu sulap, bukan ilmu apa segala macam, tapi luar biasa Mas Limbat seperti ini. Magic ya, magician. Dalam Islam itu kita punya kuasa Tuhan yang lebih katanya. Jadi apapun kalau kita belajar kita akan cepat bisa. Nggak ada yang bisa seperti saya. Karena saya Islam saya bisa. Nah itulah bikin tertarik. Karena dia ada bahasanya, dia bilang, Limbat cuma sakti di TV, kenyataannya sakti nggak gitu. Ternyata iya. Sebenarnya ini saya bongkar sedikit aja ya. Mas Limbat ini kan nggak apa-apa, banyak-banyak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Mas Limbat itu dia ada beberapa sarafnya itu memang tidak bisa merasakan sakit. Jadi kalau misalnya kita pukul kepala beliau dengan botol itu ya berdarah, benjol gitu. Tapi ditanya sakit atau enggak. Waktu ada di stasiun TV itu yang dia dikubur dengan 2 ton semen pun itu kan banyak tulang-tulang persendiannya yang retak. Dan harus dirawat 1 bulan lebih ya kalau nggak salah di rumah sakit. Tapi ditanya sakit apa enggak Pak. Bahkan saya pernah ngajak Mas Limbat itu ketemu Syekh Mustafa dari Gaza, Palestina. Sampai dia tergeleng-geleng seperti ini, Syekhnya dia bilang bisa nggak diajak ke Palestina. Seneng dong diajak. Mau lihat Aqsa katanya. Ya bukan lihat Aqsa aja, saya mau adu Mas Limbat sama tanknya Israel. Itu guyon, tapi emang ya banyak kita mempertahankan. Ya, lalu yang gimana? Lalu 3 jam itu lalu ngobrol ya akhirnya syahadat. Syahadatnya hari itu juga? Hari itu juga. Setelah 3 jam? Iya. Berapa orang? 36. Langsung 36 itu? Iya. Saya bilang gimana? Saya begini. Ya Pak, kita kuatkan sholat, kita kuatkan ibadah. Ajak teman-teman semua yang sudah Islam di sana untuk ibadah. Karena mereka sekarang dimusuhi. Sampai harus pindah ke pinggir lagi, ke
ke tengah hutan.